Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat makna dari peristiwa, berjumpa kembali bersama saya dalam program makna dari peristiwa. Tema kita hari ini adalah tentang bencana bertubi-tubi di Januari 2021. Subhanallah, COVID sudah hampir setahun. Korban bahkan dari tenaga kesehatan sudah lebih 500 orang. Belum juga selesai dan situasi ini masih mencekam. Lalu kita dengar ada insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang membuat kita terbelalak lagi. Di luar itu semua, ternyata bumi pun merespon dengan berbagai macam bentuk bencana baru di Januari ini. Ada gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, longsor, banjir, dan entah apa lagi setelah ini. Gempa bumi misalnya Majene dan Mamuju, dan hari ini terjadi lagi di Lampung. Meskipun belum sampai kepada permukaan bumi yang membuat banyak bencana, tetapi wallahu alam potensi untuk terjadi lagi dengan skala yang lebih besar kemungkinan akan terjadi. Apa makna dari peristiwa ini? Sementara banjir pun demikian. Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumbar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan ini juga sedang ramai di Manado. Karena plus tanah longsor selain banjir, begitu juga di Sumedang. Apa makna dari peristiwa bertubi-tubinya dan begitu dekatnya bahkan bersamaan dari peristiwa ini? Seperti biasa, kita akan memaknai ini dari sudut pandang agama kita sebagai seorang muslim dan kitab suci. Saya merujuk kepada surah Al-Isra. Kalau kita lihat dari surah Al-Isra, dan saya pikir memang dari sini harus memulainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Melihat fenomena yang terjadi sekarang, maka para tokoh, para pemimpin, orang-orang yang berkecukupan dan memiliki posisi-posisi strategis di tingkat sosial masyarakatnya yang harus pertama kali mengevaluasi diri. Sebab kalau alam sudah merespon seperti ini, sebetulnya sudah ada perilaku kita yang keterlaluan. Maka mari sama-sama kita berdoa dulu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala atas semua perbuatan-perbuatan kita yang sudah keterlaluan, yang melampaui batas ini. Tentu tidak hanya sekedar verbal, harus dalam bentuk perbuatan. Tapi memang sayangnya, kalau menurut surah Az-Zukhruf, justru kaum-kaum tokoh, pemimpin, orang-orang yang berkecukupan inilah sebetulnya yang paling sulit untuk menerima peringatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zukhruf 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah kami
tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan dalam satu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu akan berkata, kalau dikasih peringatan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut satu agama, dan sesungguhnya kami adalah penganut jejak-jejak mereka. Ini kesimpulan sederhananya adalah orang yang paling susah dinasehati. Baik, kembali kepada apa yang harus kita lakukan setelah melihat peristiwa ini dan makna apa yang harus kita ambil. Pertama, kita harus jujur terhadap perilaku kita yang salah. Kalau bumi sudah merespon secara negatif, besar-besaran, bertubi-tubi, semua jenisnya ada, ini berarti memang perilaku kita sudah juga meliputi semua bentuk kejahatan. Sudah juga melampaui batas di semua titik perbuatan kita. Tapi jangan khawatir, Allah itu Maha penerima taubat. Dan siapa yang pertama kali harus bertobat dalam kondisi seperti ini adalah al-mutrafun. Para tokohnya, para pemimpinnya, orang kayanya, ilmuannya, ulamanya, pemimpin formal dan informalnya, semua. Mereka lah yang harus lebih dahulu untuk bertobat dan mengevaluasi diri. Karena respon alam ini pasti juga akibat perbuatan manusia. Dan manusia yang paling berpengaruh lah. Yang di satu tempat yang paling juga berpotensi menyebabkan bencana itu. Karenanya mereka pula yang pertama kali harus mengevaluasi diri. Longsor, banjir, akibat hutan yang telah berubah, akibat keserakahan kita, akibat hawa nafsu kita kemudian menjadi bodoh. Lihat lubang-lubang tambang yang menganga. Lihat hutan-hutan industri yang telah menggantikan hutan, sesungguhnya kemudian tidak menjalankan standar operating prosedur yang benar. Begitu juga penebangan sesuka-suka hati. Belum lagi korupsi bantuan-bantuan sosial yang hampir merata. Kebiasaan mengambil hak orang miskin. Apa yang menjadi hak rakyat, ini seakan-akan menjadi sesuatu yang dianggap biasa saja. Semoga pesan alam ini sampai kepada kita semua. Dan semoga kita menjadi hamba yang taat setelah ini. Jangan cuma sesaat, tetapi harusnya konsisten, berterusan, istiqomah. Semoga makna dari peristiwa bertubi-tubinya bencana alam di tahun 2021, di awal tahun bulan Januari ini cukup menghentak kita dan membuat kita terbangun, tersadar, dan ayo menjadi orang baik, mengerjakan kebaikan dan menyebarkan kebaikan, serta bersabar bersama kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.